Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mukti dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di PCNU ya, Lampung Tengah. Ini itu kantornya PCNU Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Insya Allah saya akan menghadiri muktamar. Muktamar kayak nih. Perwakilan apa ini? Perwakilan apa? Perguruan Magicom Sakti. Konco teko mergo sego teko kula basmi. Terus Diamku mengintai lawuhmu. Jangan mengundang tanpa madang. ya bismillah, semboyan pantang pulang sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke tempat muktamar. Dan orang sampai ki piye wong aku engko sing buka kok. Sing mencet bel lho ya ora ana. Ya. Oh, kayak nek ketua majelis sih kayak. Ngomong banser wae. Wow, arep dicegat kae. Wah, niki kula nderekke Abah Yai saking Bumi Ayu. Dadi iso tekan kene. Ini adalah suasana di kantor NU PCNU Lampung Tengah. Ini ada komunitas dari NU Care PCNU Jember. Subhanallah, nyampe sini PCNU Jember. Kita akan baca ini touring to muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Lampung. Subhanallah, macet total. Tampak PCNU Lampung Tengah saat ini sedang mengadakan pembangunan aula ya. Aula di samping ini mungkin mirip PCNU Lampung Selatan lah ya, kemarin juga membangun aula untuk waduh, ada trouble kabel. Tampak berdatangan para peserta muktamar dari kota Bogor, kota Depok ya, dari kota Depok. Inilah teman-teman saya akan menuju muktamar NU. Bersama peserta yang lain. Perjuangan menuju muktamar. Sobat Mukti yang dirahmati Allah, di lokasi muktamar kami sempat berjumpa dengan Gus Nuril yang terkenal dengan pasukan berani matinya. Beliau sedang diwawancarai oleh insan media ya, tak lupa saya juga pun mendengarkan wawancara tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Gus Nuril yang terkenal dengan pasukan berani mati. Memberikan vibrasi, percikan cahaya, enlightenment, dan memberikan percikan
keberkahan. Maka mereka jalan sekilo, jangankan sekilo, 5 kilo, 9 kilo kita jalan, tidak ada persoalan. Benar apa enggak ini? Apa channel sinyalnya itu dibatasi. Dan karena Allah sendiri mengatakan siapa yang memusuhi ulama itu akan berhadapan dengan aku, itu Allah. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan kebalikannya, man akroma aliman faqad akramani. Jadi kalau ada orang mencintai ulama sama dengan mencintai aku, Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Yang barang siapa mencintai Rasulullah, mencintai aku, Rasulullah, sama dengan mencintai Allah. Dan hum fiha indallah taqallal jannah. Mereka semuanya ini akan dimasukkan oleh surga. Amin. Lalu imbalan apa yang kita harus berikan kepada Allah? Kita pamerkan. Maka kekhususan, ketulusan, cinta itulah yang memberikan kita semangat untuk membela Gus Dur dan ulama-ulama yang lain, ulama yang bener loh, ulama pesantren, bukan ulama abal-abal yang semula jadi kontraktor tiba-tiba jadi ulama, bikin almutak, bikin istimak 1, 2, 3 sampai 9. Menarik ini Gus. Terus dari manifestasi Amar yang ke-34, pesan Gus Nuril untuk anak-anak muda tentang kaum Nahdlatul seperti apa? Orang tua sedang berpikir bagaimana memajukan Indonesia, penjaga Indonesia, garda Indonesia yang sesungguhnya adalah ulama-ulama NU dengan jutaan santrinya. Di dalam konsep Hankam Rata, TNI Polri itu adalah ujung tombak, tetapi rakyat adalah kekuatan yang sesungguhnya di dalam mengamankan bangsa dan negara terhadap konsep bagaimana menghadapi segala ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, baik yang dari dalam atau dari luar. Maka oleh sebab itu, anak-anak Ansor, baik yang di Bansernya, di Pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisi mereka. Cuman begini Gus, yang kami sebagai anak-anak muda NU, kadang-kadang kita sering terpancing dengan kelompok-kelompok sebelah. Nah, kita harus seperti apa sikap kita? Ya kalau tidak terpancing bukan anak muda. Anak muda harus terpancing dan habisi mereka. Kita sedang live. Kemudian baru lapor ke Kiai. Jadi pukul dulu, baru lapor ke Kiai. Jangan lapor ke Kiai, kemudian saya mau memukuli mereka, jangan. Pasti Kiai akan ngomong jangan. Innallaha ma'as-sabirin. Gus, ini kalau mengingat Gus Nuril itu kita ingat dengan panglima perang berani mati. Nah, itu Pasukan berani mati. Pasukan berani mati. Pasukan berani mati. Wah, saya pengen bernostalgia itu kan. Bagaimana itu ceritanya dulu itu? Ada ucapan Ibnu Abbas. Iya. Hampir kalau dia nabi barangkali jadi nabi. Ya, khidmatur rijali sababul wisoli ila maula mawali. Hormat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah menjadikan sebab seseorang yang mencintai itu atau yang menghormati itu usul kepada Allah. Ini tingkat makrifat yang paling tinggi. Kalau makrifat hanya sekedar melihat seorang Robiah Adawiyah aja berdoanya, ya Allah masukkan aku di dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Kalau ini wusul itu ketemu. Wusul ini ketemu, ini jalan makrifat yang paling sederhana. Maka Pak Dindrasa asal melihat Allah, waduh bingung melihat itu. Allah, ya. Karena ketika kita melihat wajah Allah, neraka nggak ada artinya. Melihat wajah Allah itu surga di atas surga. Bentar, Gus Nuril akan melanjutkan bagaimana waktu dulu itu menjadi pasukan berani mati ini. Oh sederhana, ketika kiainya saya bisa ilmu Al-Fatihah karena kiai-kiai
Nah, ilmu Fatihah itu Nabi Khidir aja sampai sekarang masih hidup gara-gara kepingin mendapatkan ilmu Fatihah. Nah, seorang Bahdullah Salam saja ketika dia diajarkan Fatihah oleh Bakul Dawet, padahal dia sedang ada upacara dengan Presiden Soeharto dan Menteri Murdiono, panggung ditinggalkan, dia salim dulu kepada Bakul Dawet. Inilah taklim muta'alim yang diajarkan Nahdlatul Ulama. Ini menarik Gus. Apa yang disampaikan Omnya tadi bahwa pasukan berani mati. Itu yang disampaikan sangat luar biasa, memberikan motivasi terhadap kami sebagai warga Nahdlatul muda. Loh, cuman begini Gus. Dalam tanda petik pasukan berani mati. Apakah kita Gus Nuri dalam hal ini sudah tidak mampu dibacok seperti ini? Oh, kalau itu mah Apa itu, Bos? kodratnya Gusti Allah. Tidak, orang yang paling digdoyo itu ketika dia ngomong tidak perlu pakai dibacok, tidak perlu pakai mukul, dia mundur. Nah, ketika saya jaga PPNU, saya cukup mengatakan kalau kamu lewat garis batas ini, saya anggap lawan. Mereka mundur, dan itu baru digdoyo. Wassalamualaikum Muhammad. Terima kasih Gus, terima kasih. Ntar dulu Bos. Gus Nuril. Waduh, saya udah masuk suruh keluar lagi coy. Nggak bisa masuk. Sobat Mukti yang dirahmati Allah, akhirnya saya nggak bisa masuk karena dianggap penumpang gelap ya, nggak punya ID card. Oke, mungkin itu saja dulu laporan dari Muktamar ketika 4 di Lampung Tengah ya. Mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hasil muktamar yang sempurna dan baik. Wassalamualaikum.